Artis Raffi Ahmad resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Diketahui pelantikan itu diselenggarakan di Istana Kepresidenan Selasa 22 Oktober 2024 kemarin. Bersama sejumlah pejabat lain, Raffi Ahmad mengikrarkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Yang menarik, usai resmi dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, nama Raffi Ahmad hingga gelar doktor kehormatan yang disandang Raffi Ahmad pada beberapa waktu lalu juga kembali diperbincangkan netizen. Untuk mengetahui sederet momen Raffi Ahmad yang kini telah resmi menjadi bagian utusan khusus Presiden hingga pro dan kontra yang muncul setelahnya, maka inilah 5 pro dan kontra Raffi Ahmad jadi bagian dari Kabinet Prabowo Subianto, versi Cumi Top 5. Dalam pelantikan Kepala Badan oleh Presiden Prabowo Subianto, Raffi Ahmad terlihat hadir bersama dengan istrinya Nagita Slavina. Sebelum resmi dilantik, Raffi Ahmad mengungkapkan kesiapan dirinya untuk menjadi bagian utusan khusus Presiden. Lantas, seperti apa momen kedatangan Raffi Ahmad di Istana Negara? Dan seperti apa ungkapan Raffi Ahmad usai mengetahui dirinya akan menjadi bagian utusan khusus Presiden? Ucapkan di sini sekali lagi selamat kepada Presiden Republik Indonesia yang sudah dilantik kemarin tanggal 20 Oktober, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran, Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan juga pastinya saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan, dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, dan juga pastinya untuk seluruh masyarakat Indonesia, saya mohon doanya, saya mohon restunya agar saya bisa mengemban amanah ini dengan baik untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usinya mungkin nanti, karena beberapa hari ini kan masih ada pelantikan beberapa, dan saya juga mengucapkan selamat sekali lagi kepada semua yang sudah dilantik dan bertugas di Kabinet Merah Putih. Mungkin setelah ini saya juga menunggu instruksi dari Pak Presiden untuk nanti berdiskusi tentang program kerja apa saja yang memang harus kita sinkronisasikan. Kalau memang saya di sini sesuai dengan bidang yang menurut saya kapasitasnya bisa saya jalankan, yaitu pembinaan generasi muda dan juga pekerja seni. Iya, pastinya bukan hanya pekerja seni aja, tapi saya juga meminta restu, mengajak kolaborasi untuk seluruh lapisan elemen masyarakat apapun itu, karena utusan khusus Presiden di sini memang tugas kami mensinkronisasi, membantu percepatan akselerasi, dan juga membantu penetrasi agar apa yang memang diarahkan oleh Pak Presiden untuk kedaulatan rakyat, untuk kebersamaan kita rakyat Indonesia agar terjadi lebih baik, lebih cepat dan tepat sasaran. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Raffi Ahmad sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya, Raffi Ahmad dilantik bersama utusan khusus Presiden dari bidang-bidang lainnya di Istana Negara Jakarta Selasa 22 Oktober 2024 kemarin. Lantas, seperti apa perasaan Raffi Ahmad usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto?
uang yang mana saya dapatkan ini, saya kerja dari umur saya 13 tahun. 13 tahun sampai detik ini usia saya 37 tahun nih. Kita lagi ulang tahun tanggal 17 Februari nih ya. Kasih kado. Makasih Bang. Mbak, umur kita sama? Tidak beda. 37 tahun saya kerja. Jadi sudah hampir 25 tahun aku kerja, dan alhamdulillah ya meskipun karir saya seperti anak tangga, tapi sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV, berbagai macam brand, dan saya menabung. Dan kemarin 6 tahun terakhir di luar, bayangin aja saya 26 tahun bekerja. Kalau kita syuting ya 26 tahun bisa dikalkulasikan aja gitu berapa yang saya dapetin, ditambah kemarin saya bangun perusahaan Rans. Dan Rans Entertainment sendiri alhamdulillah sudah berjalan 6 tahun. Sekarang ini udah zamannya ada fundraising lah, ada investment lah. Waktu itu 2 tahun lebih yang lalu kita udah pernah preskon bahwa valuasinya Rans Entertainment memang waktu itu sudah di angka 2,7 triliun. Masuklah investment dari MTech ya, dan juga alhamdulillahnya selagi bapak saya masih hidup sampai ibu saya juga sekarang, ya apapun itu untuk saya bekerja itu saya selalu diwanti-wanti dan diingatkan untuk mencari pekerjaan yang pertama halal, berapapun yang saya dapatkan juga ya bersyukur dan kerja keras. Jadi ya insya Allah sampai kapanpun juga saya tidak maulah untuk menjalankan ataupun pencucian uang seperti itu, tidak. Jadi ya minta tolong kalau berita yang menyesatkan seperti ini atau merugikan seperti ini. Usai pelantikan, Raffi Ahmad tampak tidak berkenan merespon soal polemik dokter kehormatan dari Universal Institute of Professional Management atau UIPM yang kembali menjadi gunjingan netizen. Namun, hal tersebut tampak disoroti oleh salah satu praktisi hukum bernama Togar Situmorang. Lantas, seperti apa pandangan Togar Situmorang terkait polemik tersebut? Ini penampakan jalan masuk kampusnya UIPM yang ada di Thailand. Bisa dilihat ya, Vibaradi Rangsit nomor 64. Dan ini aku udah di Vibavadi Rangsit 64 IX3, yang ternyata ini adalah Ebina House Bangkok atau hotel. Kan aneh banget ya guys, kok katanya kampus. Dan semuanya ini tuh residen, hotel, apartemen. I don't know, but ya nggak ada kampus sama sekali. Dan aku udah confirm ke dalam, ini alamatnya benar, Vibawadi Rangsit 64 IX3. Halo, selamat siang. Di hari Rabu siang ini saya advokat Dr. Togar Situmorang terakjub, terheran karena seorang Sultan Andara Raffi Ahmad yang sudah terkenal, hebat, pintar, kaya raya, juga punya relasi dengan pusat kekuasaan, dengan pihak istana, tapi mau menerima penghargaan Doktor Honoris Causa itu dari UIPM yang ada di Thailand. Saya sebagai advokat sangat tidak habis berpikir karena kita tahu pentingnya satu gelar, terutama doktor, itu tidak lepas kepada kredibilitas dan juga integritas. Apakah ilmu pengetahuan ataupun teknologi dari yang individu ini mampu bermanfaat sehingga bisa mengembangkan pendidikan, pengajaran, serta dapat mendukung ataupun memajukan serta mensejahterakan daripada kehidupan bangsa? Ini yang wajib diperhatikan sesuai peraturan pemerintah terkait pemberian honor causa untuk gelar dokter. Nah, kalau kita lihat seorang Raffi Ahmad sudah kaya, sudah terkenal, berkuasa, dekat dengan penguasa,
Artinya Raffi Ahmad wajib kritis, wajib hati-hati. Jangan sampai mendapatkan gelar doktor honor causa, namun tidak dilihat latar belakang pemberi daripada gelar doktor tersebut. Kita lihat bagaimana kontribusi Raffi Ahmad dengan gelar doktor honor causanya dan bagaimana terkait dunia pendidikan di Indonesia, terutama Menteri Pendidikan menyikapi banyaknya pemberian gelar honor causa kepada orang-orang tertentu. Apakah sudah mampu ataupun sudah berpengalaman bertahun-tahun, atau jangan-jangan baru tahun 2023 dibentuk, 2024 memberikan gelar doktor kepada orang ternama di Indonesia. Semoga Raffi Ahmad menjadi doktor honoris causa secara bertanggung jawab. Kabar Raffi Ahmad jadi wakil menteri sebelumnya berhembus saat suami Nagita Slavina itu diundang ke kediaman presiden terpilih yang berada di Kartanegara, Jakarta Selatan pada Selasa 15 Oktober 2024 lalu. Menanggapi hal tersebut, Hotman Paris mengaku mendukung karena menurutnya pemimpin negara perlu orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya masing-masing. Dikatakan oleh Hotman Paris, Raffi Ahmad sempat bingung dan mencurahkan kegalauannya saat dipanggil Prabowo Subianto. Dan Hotman Paris pun akhirnya memberikan nasihat pada pria berusia 37 tahun tersebut. Lantas, seperti apa nasihat yang diberikan Hotman Paris? Ya, kita mendukung karena perlu setiap pemimpin negara kan perlu orang-orang yang ahli dalam bidangnya kan. Ya, kita mendukung. Kalau saya diminta oleh beliau-beliau itu agar walaupun terlalu sibuk ngurusin perkara-perkara bisnis yang banyak duitnya, karena sudah keburu mendapat hati di masyarakat, para pengadilan selalu datang ke saya. Mereka minta saya agar benar-benar fokus dan mereka akan bantu di tingkat pemerintahan untuk mensukseskan semua protes dari para pengais keadilan. Saya bilang sama Raffi, kalau lu jadi menteri, kau pasti nggak bisa lagi gini-gini di acara TV. Kau harus berhenti. Kalau cuma utusan khusus bisa. Terus dia bilang, aku juga pusing nih. Terlepas dari pro dan kontra publik, pelantikan Raffi Ahmad sebagai utusan khusus presiden seolah menjadi kado manis pernikahan mereka yang ke-10. Ya, pasalnya momen pelantikan Raffi Ahmad terjadi tidak jauh dari momen anniversary pernikahan mereka. Lantas, seperti apa ungkapan Raffi Ahmad yang saat ini tengah dipenuhi kebahagiaan? Persiapan anniversary 10 nih. Udah banget. Ada bunga, ada apa lagi ya? Tentang gedung nih. Bangun. Cepat bangun. Cepat bangun. Ini nggak semangat itu lihat. Kayak anniversary Mbak. Anniversary. Ini adalah karena 10 tahun, jadi aku nyiapin 10 kado. Ini adalah kado yang pertama. Jadi karena semakin 10 tahun itu pernikahannya semakin kokoh. Seperti gedung ini. Coba, ini adalah Lego. Oh, Lego. Bagus banget. Bagus Siapa gak? yang bikin nih? Aku. Ini Rafathar. Ini Rafathar. Iya. Ngantuknya aku nggak kayak. Iya, lucu banget.